kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Hola netizen yang tercinta, Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan yang meminta klarifikasi atas pelintiran di media sosial tentang dosa besar seorang ibu yang melahirkan anak tidak beradab. Pernyataan yang jadi polemik netizen yang budiman ini disampaikan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan seorang hadirin dalam acara Tabrak Prof di Bandar Lampung. Mahfud MD pun menjelaskan yang berdosa adalah pemerintah jika membiarkan ibu-ibu tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tidak dapat mendidik anak dengan baik. Jadi bukan ibunya yang berdosa. Menurut Mahfud MD, ibu-ibu perlu diberikan lapangan pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai supaya bisa menumbuh kembangkan generasi yang terdidik. Mahfud MD kembali menegaskan maksud pernyataan tersebut adalah agar ibu-ibu diberi kesejahteraan dalam pekerjaan. Dengan begitu anak akan terdidik dengan baik jika kesejahteraan di rumah tercipta. Sebelumnya netizen yang budiman yang salah tangkap dan mispersepsi ini ramai menyerang Mahfud MD. Mahfud MD dianggap mengeluarkan pernyataan dosa besar bagi seorang ibu melahirkan anaknya yang tidak berakhlak. Padahal jika diteliti dengan seksama, pernyataan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan hadirin dalam acara Tabrak Prof di Lampung tidak seperti yang dituding netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bapak kemarin bilang bahwa seorang ibu yang melahirkan anak yang tak beradab adalah dosa besar terhadap bangsa dan negara ini. Dengan berapi-apinya Bapak berkata demikian. Sekarang Bapak klarifikasi, tapi kok agak beda klarifikasinya. Nadanya agak rendah. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Kenapa Pak? Oh iya, kenapa Bapak nggak sekalian aja nyalahin Tuhan yang sudah menakdirkan anak itu harus seperti apa? Kenapa nggak sekalian nyalahin takdir Tuhan Pak? Dan Bapak ngomong seperti itu arahnya kemana? Ke kami, rakyat kecil, atau ke sosok yang lainnya? Netizen, bagaimana tanggapan Anda? Ingat, di mana Pak Jokowi berada, kami rakyat kecil akan berada di sana. Sah? Seorang pemimpin akan amat sangat dihargai oleh rakyatnya jika seorang pemimpin itu ketika membuat kesalahan berani mengakui kesalahannya dan berani meminta maaf akan kesalahan itu. Namun jika seorang pemimpin lebih memilih untuk menutupi kesalahannya, maka simpati dari rakyat dan kepercayaan dari rakyat perlahan akan memudar. Pertanyaan dengan jelas dilontarkan, jawaban dengan lugas diberikan. Membiarkan ibu-ibu atau emak-emak melahirkan anak yang tak berakhlak dan tak beretika adalah dosa besar bagi bangsa. Tak cukup satu kali hal ini diucapkan, ditekankan lagi di akhir hal yang sama bahwa ibu-ibu yang melahirkan anak-anak dalam lingkungan yang tak berakhlak dan tak beretika. Ini disinggung kembali ketika juga disinggung bahwa anak yang tak berakhlak dan tak beretika memiliki sikap yang koruptif. Sungguh jelas pernyataan itu. Namun lain kini lain nanti. Dengan jelas dua video tadi menyatakan dua statement yang berbeda, dua konteks pembicaraan yang berbeda. Coretan sudah terlukis di atas kertas, dihapus pun masih membekas, dan 1000 kata yang dirangkai tak akan mampu menghilangkan bekas. Lebih baik mengakui kesalahan yang dibuat daripada harus merangkai 1001 kata untuk menutupi kesalahan itu. Ada seorang politisi yang hari ini sedang ramai diperbincangkan karena statement beliau di depan publik dan sedang juga ramai dibicarakan oleh berbagai portal media. Beliau menyebutkan begini, membiarkan ibu melahirkan seorang anak yang tak berakhlak itu dosa kepada bangsa. Pertanyaannya adalah, pertama, sejak kapan Muslim itu mengenal yang namanya dosa turunan? Karena yang menyebutkan ini adalah seorang Muslim. Kalau kita ikuti misalnya, kita aminkan saja pikiran beliau itu, maka berarti ketika Hawa melahirkan seorang Habil yang justru menjadi pembunuh, maka Hawa berdosa dalam hal ini. Nggak masuk akal kan? Kenapa? Karena memang setiap orang itu sesuai kata Allah dikembalikan setiap pertanggungjawabannya itu kepada dirinya sendiri sesuai dengan amal perbuatannya.
Yang kedua, sejak kapan ada seorang ibu yang melahirkan dan beliau sudah bisa meneropong bahwa anak ini akan tumbuh menjadi orang yang soleh atau tumbuh menjadi orang yang tidak bermoral atau tak berakhlak? Sejak kapan? Justru setiap ibu itu berupaya bahwa setiap anak yang kemudian dia lahirkan ini, dia ikhtiarkan, dia tumbuh kembangkan, dia besarkan, dia didik si fulan dan si fulana ini untuk menjadi orang yang kemudian banyak manfaatnya, yang berbakti kepada orang-orang di sekelilingnya, termasuk kepada nusa dan bangsanya. Dan yang ketiga, takkah tak pantas rasanya jika orang ini kemudian membuka dapurnya sendiri hanya karena dia marah, hanya karena dia merasa kecewa, atau hanya karena ini soal elektoral pertandingan menyongsong Pilpres 2024. Makanya ada sebuah pepatah Arab yang menyebutkan, janganlah engkau meludah ke dalam sumur tempat di mana kamu minum, karena itu tidak membuat dirimu mulia, justru membuat dirimu hina dan tercela. Saya berharap beliau segera taubatlah. Sebenarnya nggak ada sih yang salah dari pernyataan Pak Mahfud MD kemarin. Hanya orang-orang yang kurang bisa memahami maksud apa yang sudah disampaikan beliaunya gitu loh. Coba kalau kalian itu paham, nggak baperan, ya nggak bakalan ngejudge Pak Mahfud itu neko-neko gitu loh. Apalagi ya Pak Mahfud itu, saya tegaskan, nggak nyebut merek sama sekali. Bahkan di komentar-komentar itu banyak yang nyinyir, banyak yang miring gitu loh. Katanya kalau ada yang setuju sama pendapatnya Pak Mahfud itu dikira anak haram lah, dikira udahlah saya males nanggepi komentar-komentar yang rata-rata ber-SDM rendah kalau menurut saya ya. Jadi gini loh, setiap perkataan itu jangan kalian telan mentah-mentah gitu loh. Jadi intinya gini ya, setiap ibu itu kan sebelum kita melahirkan itu kan ada juga istilahnya pendidikan secara batin di dalam kandungan. Nah, itu bagian dari mendidik. Jangan sampai suatu saat kita mempunyai anak tuh ya istilahnya anak yang tidak beradab. Ada kan suatu istilahnya dalil ataupun hadis yang menyatakan umur 3 bulan ataupun 4 bulan janin sudah ditiupkan rohnya. Nah, disitulah saat kita sebagai perempuan, sebagai ibu itu mengawali. Bahkan kalau menurut saya bukan saat ditiupkan roh ya, kita sudah dinyatakan hamil aja, mau itu kita sampai melahirkan atau mohon maaf keguguran, itu kita sudah istilahnya siap secara mental dan spiritualnya. Dalam arti gini, kalau kita berbicara nyon sewu menurut agama Islam ya, karena saya tidak tahu agama lain seperti apa, yang saya anut agama Islam. Jadi selama kita dalam masa kehamilan 0 bulan kita dinyatakan hamil, itu sudah persiapan gitu loh, mulai dari ya doa, dari baca ayat suci Al-Quran, kita zikir, kita minta petunjuk sama Allah biar dikasih anak yang soleh-soleha, biar persalinan lancar. Bahkan ada surat yang kalau laki-laki seperti Nabi siapa, sama perempuan seperti siapa, itu kan ada gitu loh. Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud itu benar gitu loh. Apalagi kita ngasih makan anak kita itu dari hasil yang halal, tidak istilahnya mentang-mentang masih bayi kita sembarangan ngasih makan, yang mana makanannya itu kita makan lewat kita ibu waktu hamil itu enggak. Gue lagi hamil lah, pengen makan inilah, pengen makan daging bebe lah, pengen makan daging celeng lah, pengen makan daging apalah yang sekiranya haram. Besok anak gue juga kalau udah gede, udah istilahnya lahir, pasti bisa ngebedain kok mana makanan halal apa haram. Nah, lo makan waktu hamil itu kan makanan itu menjadi suplemen untuk anak lo gitu loh, menjadi nutrisi untuk anak lo yang masuk langsung
belum terjanin loh gitu. Ada juga nih, mohon maaf saya sebutkan ya, bukan mendoktrin ataupun menyinyir profesi lain gitu loh. Maaf, misalkan seorang LC, dia kesehariannya di dunia malam, pas dia hamil, dia masih kerja, dan pas kerja itu dia minum, dia makan makanan haram, dia minum, dia ngerokok. Seperti itu kan akan melahirkan seorang anak yang tidak beradab nantinya. Walaupun besarnya kita nggak tahu, tapi kan sudah di dalamnya itu, kalau menurut saya ya, sudah ada nutrisi yang nyata-nyata itu dilarang sama agama Islam. Dan ini istilahnya aku pahami pelan-pelan perkataan Pak Mahfud MD itu benar, bahwasanya jangan sampai seorang ibu itu melahirkan anak yang tidak beradab. Dalam arti kita, ya sejak kita dinyatakan hamil itulah berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik untuk anak kita, calon anak kita. Itu pernyataan itu saya betulkan. Nah, monggo menurut teman-teman gitu loh. Karena teman-teman udah istilahnya didasari sama pernyataan nggak suka dulu gitu loh. Dan didasari sama pernyataan-pernyataan berbuntut ke istilahnya politik. Kalau saya sih enggak, saya sebagai ibu justru berterima kasih Pak Mahfud mengingatkan kita semua, ibu dan calon ibu, dengan perkataan beliau, dengan statement beliau. Beliau juga nggak nyebut merek siapa, dan itu menjadi tamparan keras buat saya. Saya harus mendidik anak saya lebih kuat lagi, lebih kenceng lagi. Gimana caranya anak kita itu menjadi anak yang beradab, karena ilmu saja tidak cukup. Kalau percuma kita punya ilmu tinggi, anak kita punya ilmu tinggi, anak kita tajir, kalau dia tidak punya adab. Dan kita bisa lihat di komentar para netizen ya, mana yang memahami kata-kata Pak Mahfud dan mana yang istilahnya berkomentar miring, itu saya paham. Dan itu rata-rata akunnya ya seperti itulah, tidak perlu saya sebutkan ya. Cuman di sini saya pribadi, bukan karena saya pendukung atau istilahnya cenderung ke paslon ini itu tuh enggak, cuman yaitu menjadi tamparan keras buat saya seorang ibu agar lebih hati-hati mendidik anak, dan kalau bisa melahirkan anak yang punya adab.